Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mendemokan terkait Kubernetes Nginx Ingress Controller Integration dengan menggunakan CIS F5 atau Container Ingress Services. Nah, di sini saya sudah mendeploy menggunakan Google Cloud Platform untuk VM F5 dan juga Kubernetes clusternya dengan satu node. Nah, di sini saya langsung connect saja ke Kubernetes clusternya untuk mengecek nodes tersebut. Kita bisa menggunakan command kubectl get nodes min await. Pada informasi yang tampil pada nodes berikut, yaitu internal dan external IP itu sesuai pada cluster yang ada di VM instance-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya sudah mempunyai directory yang bernama Minilab, yang mana di dalam directory ini sudah terdapat resource yang akan saya gunakan sebagai bahan test case skenario 1 dan 2 pada demo video kali ini, seperti itu. Nah, untuk test case skenario yang pertama, yaitu saya akan menggunakan aplikasi JUSOP. Sini saya coba tunjukkan ke teman-teman untuk deployment dari JUSOP-nya ya, dengan menggunakan file.yaml. Nah, untuk deployment-nya sendiri di sini saya membuat 3 buah replika yang mana nanti akan muncul 3 pods. Untuk container image-nya di sini menggunakan JUSOP latest ya. Saya publish kontainernya itu dengan port 3000. Lalu kita bisa save dan kita apply dengan kubectl apply minf nama file YAML-nya. Oke, selanjutnya untuk mengecek deployments dan pods yang telah terdeploy gitu ya, yang running, kita bisa menggunakan command kubectl get deploy. Nah, di sini sudah ready 3 dari 3 dan available-nya juga 3 ya, teman-teman, nggak ada yang error. Lalu kita cek pods-nya semuanya running. Ada 3 pods di sini. Setelah membuat deployment, kita perlu membuat sebuah service dari JUSOP itu sendiri. Di sini sudah saya siapkan juga. Saya tunjukkan ke teman-teman untuk konfigurasi filenya, JUSOP dash service. Nah, pada kind service ini kita set juga namespace-nya di default ya. Jadi kita harus samakan dengan deployment yang tadi di namespace default. Lalu labelsnya sendiri di sini ada CIS yang akan kita integrasikan nanti. Tapi kita harus define di awal seperti itu. Di sini ada AS3 tenant, AS3 app dan AS3 pool. Lalu untuk ports-nya kita sesuaikan dengan port yang tadi kita sudah sesuaikan ya. Lalu untuk type-nya, service-nya kita menggunakan load balancer agar kita mempunyai external IP. Nah, external IP-nya sendiri itu akan kita gunakan pada saat konfigurasi config map di AS3 seperti itu. Lalu kita apply dari JUSOP service. Kita cek services-nya. Nah, untuk external IP-nya ini nanti akan kita copy ya. Kita simpan terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tahapan untuk instalasi CIS. Sebelum kita membuat sebuah file deployment CIS, kita perlu secret service account dan cluster role binding. Seperti itu. Berikut adalah komen-komennya ya teman-teman, bisa teman-teman ikuti. Yang mana untuk yang teman-teman atur itu nanti ada di bagian username admin, lalu pada passwordnya saja disesuaikan dengan F5 yang teman-teman punya, seperti itu. Sini saya credential username-nya admin, lalu passwordnya seperti yang tertera pada video. Oke, secret big IP lock ini sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita membuat service account dengan nama K8s Big IP Controller. Nah, ini kita untuk instalasi CIS-nya kita samakan semua di namespace cube system ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir itu cluster role binding dengan input cluster role dan service account yang sebelumnya telah kita buat. Kita enter. Oke, sudah berhasil terbuat.
Nah, info-info ini yang akan kita buat pada saat instalasi cheese atau deployment cheese-nya ya teman-teman. Oke, kita move dulu ke E5 Big IP. Ini kita login sebagai menggunakan kredensial teman-teman ya. Lalu di sini kita akan mengimport sebuah package atau template dari iApps seperti itu ya, dari E5. Kita menggunakan AS3 namanya. Di sini saya sudah import kebetulan dengan version 3.30. Nah, atau teman-teman bisa sesuaikan releases dari AS3-nya pada link berikut ya. Di sini version latest-nya ada di 354.1. Untuk saya sendiri akan menggunakan 3.30 karena menyesuaikan juga dari version Kubernetes cluster dan Nginx Ingress controller pada test case skenario kedua nanti ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan version yang kompatibel seperti itu. Nah, untuk cara importnya, pertama-tama kita harus download dulu aset. Pada link tersebut, kita download dengan format file yang .rpm ya teman-teman. Setelah berhasil di-download, lalu teman-teman bisa balik lagi ke E5, lalu klik import, lalu choose file, pilih file yang sudah berhasil terdownload ya. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai sampai muncul dua plugin seperti pada video ini. Untuk memastikan instalasi AS3 template-nya juga sudah sesuai, teman-teman bisa akses pada link seperti ini ya. Yang harus teman-teman sesuaikan itu pada link manajemen IP-nya saja. Ini diganti karena ini link manajemen IP eksternal IP E5 punya saya seperti itu. Nah, lalu teman-teman login dengan kredensial dari E5. Teman-teman, nah apabila sudah muncul seperti ini berarti package atau template AS3-nya ini sudah berhasil terinstall dan terimport seperti itu ya teman-teman. Dan bisa kita gunakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke instalasi dari cheese atau deployment cheese-nya. Nah, di sini kita menggunakan kind deployment dengan nama deployment cheese-nya itu kita menggunakan K8s Big IP Controller Deployment. Sini nanti akan membuat satu buah pods seperti itu. Lalu nanti ada kontainernya ya, ada informasi kontainernya. Saya bantu untuk ke bawah. Nah, di kontainernya ini ada beberapa argumen yang perlu disesuaikan ya seperti itu. Untuk Big IP username, Big IP password, dan Big IP URL. Nah, Big IP URL ini teman-teman isi dengan external IP yang muncul pada GCP dari E5 teman-teman ya. Di sini external IP saya di sekian. Lalu saya input di situ beserta portnya ya teman-teman. Lalu Big IP partition itu bebas teman-teman isi. Lalu namespace-nya kita isi di default karena kita memang aplikasi JUSOP-nya ada di namespace default. Lalu untuk ingress-nya kita belum ya, kita masih test case 1 tanpa Nginx Ingress, jadi kita false itu. Lalu untuk agent AS3-nya kita pakai di Arch-nya juga ya. Nah, untuk Big IP login-nya itu masuk ke nah di sini ya, Big IP login, password dan username-nya akan muncul di situ seperti itu. Nah, untuk service account name-nya juga kita sesuaikan ya teman-teman sama yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita apply untuk konfigurasi deployment dari E5 Oke, sudah berhasil terbuat. Kita cek untuk pods-nya dengan menggunakan command kubectl get pods atau kita singkat dengan get po min n kube system. Oke, sudah running untuk pods E5 nya. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi config map dengan menggunakan AS3 seperti itu yang akan mempublish aplikasi JUSOP ke E5 seperti itu ya. Sini menggunakan E5 AS3 config map.
Nah, IS3-nya kita set ke true ya teman-teman, dan F5 tab-nya kita set ke virtual server. Nanti akan membuat sebuah virtual server seperti itu. Untuk kelasnya kita menggunakan IS3, lalu nama tenant-nya bisa diatur ya. Perlu di take notes, di sini ada skema version yang diisi dengan version dari IS3 yang digunakan. Dan tadi saya menggunakan 3.30. Lalu untuk virtual address-nya diisi dengan external IP dari USOP service ya, yang muncul pada saat kita publish menggunakan load balancer tadi. Nah, untuk USOP pool-nya di sini kita ganti dengan service port-nya itu 3000 karena tadi aplikasi USOP itu kita publish dengan port 3000 seperti itu. Nah, untuk di bawah ini adalah info dari sertifikat yang akan kita gunakan. Kita menggunakan sertifikat default yang ada di F5 seperti itu. Lalu kita apply untuk F5 IS3 config map-nya. Sudah berhasil terbuat. Selanjutnya kita akan melihat logs dari hotkeys seperti itu dengan command kubectl logs min n, nama dari namespace, lalu nama dari pods-nya. Nah, di sini kita bisa analisa response dari IS3-nya ini sudah menunjukkan 200 OK. Lalu sudah terupdate untuk virtual servernya ya teman-teman. Namun untuk memastikan lebih lanjutnya lagi, kita bisa langsung akses saja ke F5-nya. Kita login terlebih dahulu menggunakan kredensial. Oke, lalu kita ke menu local traffic. Local traffic, virtual server. Nah, pada menu ini tidak ada apa-apa ya teman-teman, karena kita masih di partition command. Kita ke partition all saja biar langsung terlihat. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk dua apps, dua virtual server yang sudah kita deploy sebelumnya di Kubernetes cluster dan sekarang sudah masuk ke dalam F5. Nah, untuk satu virtual server ini hanya virtual server untuk redirect dari HTTP ke HTTPS. Nah, kita lihat juga untuk pool-nya. Pool membernya ini ada 3 yang tadi karena USOP deployment kita buat replikanya menjadi 3 pods seperti itu ya teman-teman. Untuk service portnya menggunakan port 3000. Oke, selanjutnya kita akan tes akses dengan menggunakan F5 CLI saja ya teman-teman. Sini kita buka menggunakan SSH pada GCP. Kita tunggu sebentar. Oke, kita ke bash. Lalu kita bisa menggunakan command curl min ik. Lalu HTTPS, aksesnya menggunakan HTTPS dengan IP virtual server. IP virtual servernya tadi di 35201. Ini saya copy paste saja. Oke, kita enter. Nah, ini sudah menunjukkan HTTP 200 OK ya teman-teman. Berarti aplikasinya sudah bisa diakses. Untuk melihat kontennya kita bisa curl juga menggunakan command curl min k. Nah, ini sudah muncul konten dari aplikasinya. Oke, untuk tes skenario 1 yaitu kita configure cheese deployment untuk aplikasi USOP dengan config map AS3 sudah selesai ya teman-teman. Di sini muncul title dari aplikasinya of USOP. Kontennya sudah muncul dan bisa diakses dari F5. Kita lanjut ke tes skenario 2, yaitu di sini akan menggunakan Nginx Ingress Controller dengan cheese. Nah, untuk pertama-tama kita akan menginstalasi Nginx Ingress Controller-nya dulu ya. Di sini kita bisa menggunakan git clone dari Kubernetes Ingress-nya sendiri. Nah, ini saya sertakan untuk link-nya ya, releases dari Nginx Ingress Controller yang bisa teman-teman pakai. Untuk latestnya ada di version 5. Di sini saya menggunakan version 3.7. Kita clone terlebih dahulu.
Oke, kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ls. Oke, sudah ada ya untuk folder Kubernetes-ingress-nya. Kita akses foldernya. Nah, di dalam folder ini sudah ada deployment atau konfigurasi dan resource-nya yang bisa kita apply gitu ya teman-teman untuk kebutuhan dari Nginx Ingress controller itu sendiri. Pertama kita apply di namespace dan service account. Selanjutnya kita role based access-nya, cluster role binding-nya. Selanjutnya itu kita apply di default server secret-nya. Terus itu kita apply di Nginx config dan Ingress class-nya. Nah, ya di sini saya apply untuk CRD dari Nginx Ingress controller ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk instalasinya sendiri, di sini saya menggunakan deployment. Nah, pada deployment ini kita bisa cek dari kontainernya nanti menggunakan version Nginx Ingress di 3.70, lalu akan dipublish ke port 80 untuk HTTP dan HTTPS di 443. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa ikuti ya. Ada di instalasi di dokumentasi Nginx Ingress controller. Instalasinya menggunakan manifest seperti itu. Lalu kita apply untuk deployment-nya. Karena saya menggunakan satu node, jadi saya akan menggunakan instalasi Nginx Ingress controller untuk deployment saya ya teman-teman. Namun ada juga untuk daemon set seperti itu. Ketika worker node teman-teman ada banyak. Selanjutnya kita cek untuk pods-nya dari Nginx Ingress. Nah, ini sudah terbuat ya, sudah running pods Nginx Ingress-nya. Lalu deployment-nya juga sudah available. Nah, untuk service dari Nginx Ingress sendiri kita menggunakan cluster IP aja ya teman-teman. Kita apply, ini juga sudah disediakan. Kita hanya perlu modifikasi sedikit. Lalu kita cek get service min n Nginx Ingress. Kita cek udah terpublish ya ke port 80 dan 443. Oke, selanjutnya kita deploy sebuah aplikasi seperti itu. Aplikasi dengan nama cafe.yml. Nah, cafe ini nanti akan mempunyai dua deployment, yang mana ada kontainer untuk coffee dan kontainer untuk tea. Seperti itu. Untuk coffee sendiri replikanya ada dua, membuat dua pods, dan untuk untuk coffee tadi dua ya. Lalu sini servicesnya kita targetin ke 8080 target portnya. Lalu untuk kontainer T kita membuat replikanya di sini 3. Nah, untuk kedua deployment saya menggunakan image-nya Nginx Hello ya. Dan kontainer portnya dipublish ke 8080. Kita bisa apply. Konfigurasi cafe.yml, enter. Oke, deployment dan servicesnya pastikan sudah terbuat. Kita bisa cek juga dengan kubectl, get pods, get deploy, dan get service. Di namespace Nginx Ingress ya teman-teman. Perlu di take note juga ketika mendeploynya ini kita harus satu namespace seperti itu. Nah, untuk services Nginx Ingress, coffee, dan tea-nya sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini untuk pods-nya 2 pods untuk coffee dan pods tea-nya 3 seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah secret, mana ini nanti digunakan untuk TLS atau SSL seperti itu ya teman-teman, ketika mengakses sebuah aplikasi dengan menggunakan Ingress. Nah, kita menggunakan secret.
Nah, secret sendiri itu di Nginx sudah ada defaultnya. Kita bisa copy aja untuk kebutuhan aplikasi cafe kita ya. Kita copy default server secretnya ke cafe secret seperti itu. Ini saya ganti dulu cafe secret.yml. Oke, kita modifikasi sedikit di cafe secretnya. Kita ganti namanya jadi cafe-secret seperti itu. Untuk TLS certificate dan key-nya itu jangan diganti ya teman-teman, kita leave it default aja. Oke, lalu kita apply untuk secretnya. Setelah di-apply, kita cek dengan kubectl get secret min nginx ingress. Min and nginx ingress. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman untuk cafe secretnya yang akan kita gunakan pada saat membuat ingress resource. Oke, ingress resource sendiri nanti kita set, yaitu seperti rule atau aturan-aturan yang mana di dalamnya nanti kita buat untuk dua service dari tea dan coffee. Kita akses dengan menggunakan satu host, nanti menggunakan role-nya jadi menggunakan path seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk virtual servernya kita atur ke internal IP dari F5 di GCP, lalu ingress class name-nya di set ke F5, lalu secret name-nya kita input ya untuk agar bisa akses menggunakan HTTPS seperti itu. Nanti kita menggunakan path seperti ini ya teman-teman. Jadi cafe.example.com misalnya ke path/t, maka akan mengakses T service seperti itu. Lalu untuk cafe.example.com/coffee maka akan mengakses ke coffee service. Lalu di sini saya akan mengapply konfigurasinya. Oke, cafe ingressnya sudah berhasil terbuat. Kita bisa cek untuk ingress itu sendiri dengan kubectl get ingress min and nginx ingress. Nah, cafe ingress ini sudah berhasil terbuat. Kelasnya di set ke F5 karena nanti akan kita publish ya menggunakan F5 seperti itu. Nah, adapun pada case ini yang harus kita ganti dari test case skenario yang pertama itu ada bagian partition, namespace, dan juga manage ingress-nya ya. Karena di skenario yang pertama kita nggak menggunakan ingress, jadi manage ingress-nya kita set ke false. Sekarang kita set ke true ya teman-teman. Seperti itu. Manage ingress kita set ke true. Oke, yang lainnya kita leave it default, lalu kita save, kita apply. Untuk deployment keys-nya FF deployment. Oke, di sini tadi saya ada lupa ya mengganti big IP partition-nya. Saya set ke K8s saja. Oke, kita cek dulu sebentar. Oke, di apply dulu ya teman-teman. Jangan lupa ketika sudah ada modifikasi dari file kita apply lagi. Lalu kita cek pods-nya. Ini sudah running ya teman-teman. Pods-nya sudah running. Kita cek logs-nya ya. Oke, logs-nya di sini sudah 200. Oke, coba saya cek dulu. Oh, ini udah finish sync ya virtual servernya sudah connected. Oke, untuk memastikan kita langsung kita bisa akses juga ke FF-nya ya teman-teman. Kita buka di FF-nya. Ke local traffic virtual server ya teman-teman. Kita set ke all. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman ingress-nya dan partition-nya di K8s tadi ya. Tadi saya ada kelupaan seperti itu.
Nah, untuk sertifikat alertnya, karena si aplikasi cafe.example.com ini menggunakan sertifikat bawaan dari Nginx Ingress Controller. Oke, kita cek juga di sini di sertifikat manajemen. Nih, di name cafe_secret, common name-nya itu dari Nginx Ingress Controller ya teman-teman. Oke, untuk cara mengaksesnya, teman-teman harus set di file etc host dari lokal komputer teman-teman, lokal PC teman-teman. Lalu buka di Notepad, set cafe.example.com ke IP eksternal dari F5. Seperti itu. Saya contohkan di sini itu IP eksternal saya di 35.221.227.90 tanpa port ya teman-teman. Lalu di set ke cafe.example.com. Jangan lupa di save. Lalu kita buka incognito window aja. Lalu di sini kita langsung akses HTTPS dengan langsung domain name atau hostname-nya ya, cafe.example.com ke path/t. Kita proceed. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Ini adalah tampilan dari aplikasi atau kontainer Nginx Hello seperti itu. Lalu yang kedua saya buka juga di cafe.example.com, path-nya ke coffee. Oke. Ini sudah muncul ya teman-teman. Untuk path tea dan coffee sudah bisa diakses dengan menggunakan virtual host berbasis name seperti itu, keunggulan dari menggunakan Ingress. Nah, di sini juga saya lihat modul statistiknya di virtual server. Untuk trafficnya sudah masuk ya teman-teman di sini. Yang di tes skenario pertama juga ada trafficnya ya teman-teman. Lalu untuk pulse-nya juga sudah ada ya teman-teman untuk trafficnya. Berarti untuk tes ini sudah berhasil dilakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat.